Ini pasca gempa Garut seperti apa ini, Pak? Jadi gini ya, sebetulnya ini bencana yang tidak terantisipasi oleh kita. Artinya, ya jujur ya bahwa tadi malam itu kami dengan Pak PJ Bupati dan saya di dalamnya juga sudah bergerak ke Bekasi. Kenapa demikian? Kan hari ini adalah pawai ta'aruf untuk MTQ tingkat provinsi. Nah, ketika terjadi gempa maka kami serta-merta masuk ke Pak PJ, berangkat kami semua berangkat ke sini. Ya, tidak terkecuali para camat yang diminta yang tadinya akan pawai kita minta untuk di tempat memonitor sebagaimana perintah Pak PJ. Nah, kemudian hari ini rekan-rekan sekalian setelah inventarisasi tadi malam saya perintahkan pada teman-teman tamat agar segera melaporkan melalui WA kita, WA Pemda Garut saya mohonkan, sehingga alhamdulillah saya inventarisir lah hari ini. Update itu ada di total total rumah yang rusak akibat bencana itu ada 41 tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian total pasien kesehatan 1 ini di Pamengpeuk, kemudian juga orang terluka ada 4 orang selain berdasarkan informasi yang dapat. Fasilitas pendidikan 1 dan kemudian terakhir di Cilawu itu ada benteng Bang Beri 1 yang jatuh. Pak, dari jumlah tersebut kriteria rusaknya seperti apa, Pak? Jadi beberapa rumah ada yang terkategori memang berat, kemudian ada yang sedang dan juga ada yang ringan. Nah, sudah kami sedang inventarisir dan ini sudah asesmen, teman-teman di PRT masuk, termasuk teman-teman Posdal Op. Jadi semua kita bergerak untuk mendapatkan kepastian terkait dengan kualifikasi kerusakan dari rumah yang bersangkutan. Yang terparah di kecamatan mana, Pak? Yang terparah itu sebetulnya termasuk hampir ada ya. Jadi persebarannya rekan-rekan sekalian, ini persebarannya di Suci Neraja itu ada 5 rumah yang rusak, khususnya di desa di desa Lingamukti, ada yang 5 rumah terdampak, kemudian desa Sukaratu itu 1 rumah terdampak. Nah, goncangan juga ada, tapi tidak terlalu kentara, itu di Cimuncang, Garut Kota juga ada. Hanya beberapa ampingnya yang rusak, kemudian di Cilawu juga ada yang rusak. Nah, Pak, mengenai puskesmas atau rumah sakit di Pamengpeuk gimana Pak kondisinya sekarang? Sebetulnya memang tidak terlalu berat ya, berdasarkan foto yang kita dapatkan, sebetulnya hanya beberapa posisi yang memang katakanlah ada jatuhan genteng di atas sedikit, tidak terlalu berat ya berdasarkan. Aktivitas di sana normal, Pak? Akhirnya normal hari ini. Pak PJ kebetulan hari ini sedang berangkat ke Pamengpeuk untuk mencek secara langsung apa yang tadi di sana. Ada korban jiwa, Pak? Sampai hari ini tidak ada yang meninggal, tapi yang luka-luka ada. Seperti sekarang di Dayeuh Mangung itu ada yang luka-luka. Masih Sompet 1 orang, tapi bukan karena langsung dengan bencana, tetapi karena memang dia lari, terjatuh, itu sehingga kena. Pak, dengan peristiwa ini langkah dari Pemda sendiri seperti apa untuk? Jadi gini, kebetulan hari ini kami juga sudah menetapkan tanggap darurat. Kemarin karena 3 wilayah kita, baik itu di Banjarwangi, kemudian Cipakenjeng itu ada tanah longsoran Banjarwangi, Pakenjeng ada gerakan tanah, dan juga sama di Cisompet juga demikian. Nah, itu sudah ditetapkan. Jadi hari ini sudah pernyataan sudah include. Jadi sudah include, tidak lagi pernyataan baru, tapi ini akumulasi dari kemarin yang sudah kita tetapkan. Sehingga hari ini untuk terkait dengan proses recovery terhadap kondisi masyarakat, maka setelah kita dapat menggunakan dana BTT. Berapa lama, Pak? Tanggap darurat? Tanggap darurat kita di 14 hari. Kemarin tanggal 26 sampai dengan 14 hari ke depan itu yang kita tetapkan. Mudah-mudahan seperti itu, secara hukum kita sudah mewadahi ketika kita akan menggerakkan dana dari sumber BTT. Pak, nggak ada warga yang diungsikan, Pak ya? Nggak ada, untuk hari konteks ini nggak ada. Untuk konteks kena bencana itu nggak ada. Kalau yang kemarin kan ada beberapa daerah untuk misalkan Banjarwangi kemarin ada 5 rumah, 5 keluarga yang 6 keluarga yang kita siapkan di wilayah gedung Dikprat desa. BTT yang disiapkan berapa, Pak? Nah, sekarang sebetulnya kita sudah siap apapun posisinya, tinggal nanti kebijakan pimpinan yang akan menetapkan berapa alokasi setelah masuknya informasi peruntutan biaya yang dimohonkan oleh masing-masing teknis SKPD. Pak, ada info nggak Pak?